Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung sebentar lagi kita insyaallah dan mudah-mudahan kita dapat menjumpai bulan suci Ramadan. Ya, tidak sampai setengah bulan lagi bulan Ramadan akan datang. Maka dari itu, orang yang paling beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang paling bisa memaksimalkan menggunakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan tersebut. Agar kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah, maka kita perlu membiasakan ibadah dari sebelum Ramadan, yaitu mulai dari bulan Rajab telah Allah jadikan sebagai bulan taubat. Lalu Allah berikan bulan Sya'ban sebagai bulan kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan itu adalah 2 bulan yang Allah jadikan untuk kita agar bisa membiasakan diri kita memperbanyak ibadah dari bulan-bulan yang lainnya, sehingga ketika kita sudah terbiasa memperbanyak ibadah dalam keseharian kita, maka ketika datang bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung karena mendapatkan banyak pahala yang berlipat-lipat ganda dan menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni Allah, dan juga menjadi penyebab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, dan di sini saya ingin membacakan suatu bab, yaitu bab puasa tentunya, dari kitab An-Nasaihud Diniyah karangannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan disimak. Kalau dilihat isinya bermanfaat, bisa dipahami penjelasan saya, maksudnya kalau isi kitab ini pasti bermanfaat dan luar biasa. Nah, kalau penjelasan saya bisa dipahami dan Anda ingin berbagi kebaikan kepada saudara-saudara yang lain, maka silahkan video ini di-share ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau menerangkan di dalam kitabnya, kata beliau, wa'alamu ma'asyiral ikhwan yassaranallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabanal usra. Ketahuilah para saudara-saudara seislam, seiman, semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan segala hal yang mudah, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada hal-hal yang menyulitkan kita. Wa ghafara lana fil ukhra wal ula, dan semoga Allah memberikan ampunan kepada kita fil akhirati wal ula, di akhirat maupun di dunia. Anna syahra Ramadan syahrun azimul qadri wal manzilati indallahi wa inda rasulih. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keagungan yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Wa huwa sayyidus syuhur, bulan Ramadan adalah pemimpin seluruh bulan. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim.
dan Allah fardukan puasa di bulan Ramadan kepada orang-orang muslimin. Qala Allah Ta'ala faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, yaitu puasa di bulan Ramadan 1 bulan, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kalian. Kenapa Allah wajibkan? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, nanti jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manfaat dan tujuan puasa adalah agar kita bisa mencapai ketakwaan kepada Allah. Takwa itu melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Pastinya, tentunya takwa itu membutuhkan kesabaran dan membutuhkan perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Karena aslinya nafsu manusia itu awalnya yaitu an-nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang buruk. Maksudnya hal-hal yang buruk, hal yang tidak berfaedah untuk kita di akhirat. Nah, lalu puasa ini untuk membiasakan diri kita melawan hawa nafsu supaya kita terbiasa melakukan ibadah kepada Allah. Dengan terbiasa itu menjadi mudah. Akhirnya takwa akan tercapai dengan sebab dibiasakan dengan berpuasa, dijembatani oleh puasa. Jadi puasa adalah salah satu cara untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, untuk memudahkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi a'ni syahr Ramadan anzalallahu kitabahu wa ja'ala min layalihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Dan pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan Allah jadikan sebahagian daripada malamnya ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada beribadah selama 1000 bulan. Kita beribadah pada malam tersebut, pahalanya lebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Wa alfu syahrin aktsaru min 83 sanatan. Dan 1000 bulan itu lebih daripada 83 tahun. Kurang lebihnya 83 tahun 4 bulan. Itu 1000 bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, 1000 dibagi 12 menjadi 83,4. Maka 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Bayangkan jika kita mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun, sedangkan kita misalkan berumur 50 tahun, maka tinggal dikali. Seolah-olah kita menjadi manusia yang berumur ribuan tahun, yang diisi dengan ibadah, dengan berkat, dengan sebab apa? Malam Lailatul Qadar. Itulah keistimewaan yang Allah berikan khusus hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Umat terdahulu mereka beramal 1000 tahun karena memang umur mereka seperti itu. Umur kita pendek, tapi pahala kita melebihi orang-orang terdahulu. Salah satunya dengan Allah berikan untuk kita malam Lailatul Qadar. Fata'ammal hisab dzalik wa tafakkar fi nafsika ayya lailatin
hadhihi al-lailah. Maka pikirkan baik-baik malam Lailatul Qadar ini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan malam ini? Dan kapan malam ini akan datang? Pada tanggal berapa? Malam keberapa? Itu harus kita usahakan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita mengisi seluruh malam atau setiap malam di bulan Ramadan dengan ibadah. Maka pastinya salah satu malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa ibadahnya? Yaitu dengan salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih, dan salat subuh berjamaah dalam satu bulan Ramadan. Maka dipastikan dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar allati sarat indallahi khairan wa afdala min hadhihi al-muddati at-tawilah. Malam Lailatul Qadar tadi yang di sisi Allah menjadi lebih baik dan lebih afdal daripada 1000 bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan yang berisi tentang petunjuk kepada ke jalan yang benar dan berisi tentang hal keterangan-keterangan ilmu yang membuat kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan yang batil. Thumma qala subhanahu, lalu Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik di sisi Allah daripada 1000 bulan. Ibadah pada satu malam tersebut lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat berturunan, para ruh-ruh yang mulia, yang baik berturunan pada malam tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas semua perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, dan malam tersebut adalah malam kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Fa'arrafana subhanahu annahu anzala al-Qur'ana fi Ramadan. Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya beliau menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Thumma annahu anzalahu fi lailatul qadri minhu bil khusus. Lalu lebih khusus lagi Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan ini malam Lailatul Qadar? Bukannya turun Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan? Nah, di sini kata beliau, wa hadzal inzalu min al-lauhil mahfudhi ila baitil izzati min as-sama'id dunya. Tapi yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini adalah turunnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, rumah yang mulia, rumah yang agung mulia yang berada di langit dunia. Artinya belum diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena diturunkan kepada Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan, sedangkan Lailatul Qadar biasanya di 10 malam terakhir. Nazal al-Qur'an jumlatan wahidatan min al-lawhi ila baitul izzah. Allah menurunkan Quran serempak semuanya satu kali, serempak semuanya, seluruh isi Quran dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah
wa nazala bihi Jibrilu bi amrillahi ala rasulihi alaihi wassalam mufarraqan fi nahwi 23 sanah. Dan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran dengan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagi selama 23 tahun. Wa hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun adalah jumlah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Masa 23 tahun adalah masa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Idh awhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina sanatan wa qubida alaihi salatu wassalam an 63 sanah. Karena Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad pertama pada umur 40 tahun dan beliau wafat pada umur 63 tahun. Berarti 23 tahun beliau berdakwah dan diturunkan wahyu kepada beliau. Kadzalika qala ulama al-muhaqqiqun min as-salafi wal khalaf. Begitulah menurut pendapat ulama yang memiliki pendapat yang kuat daripada ulama-ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama yang sekarang. Lalu berpindah ke bab menerangkan fadilah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Insyaallah nanti akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itulah tadi sedikit tentang bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.